Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaina ta'aluma wa ta'lim wa tadhkira wa tadhkir wa nafa'al intifa' wa ifadah wa istifada wa hasanatan bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'ailal huda wa dalalati ala khair ibnika ajilahi wa qurbihi wa murdati thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nas'aluka ilman ladunni wal masrab fil haniyya wa habiqani wa habiqani ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wa ansuril muslimin. Allahumma a'izzal islam wa ansuril muslimin. Allahumma a'izzal islam wa ansuril muslimin. Wa ansur ikhwanana fi Palestin wa Gaza wa sairil biladil muslimin amma bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan setiap hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita berharap kepada Allah mudah-mudahan nantinya mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah bendera Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pada malam hari ini kita meneruskan daripada hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita jelaskan pada minggu yang sudah lalu tentang hadis yang ke-34 tentang bagaimana seseorang tersebut apabila dia membuat ataupun berbuat suatu keburukan dan dia awal yang mengerjakannya, maka dia akan mendapatkan keburukan tersebut tanpa dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan hal tersebut akan stop kalau hamba yang mengerjakan tersebut bertaubat. Selagi dia masih mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masih mendapatkan keringanan daripada Allah Subhanahu wa taala selagi apa? Selagi pintu taubat masih ada. Makanya pintu taubat tersebut masih terbuka kecuali dengan dua keadaan. Pintu taubat akan tertutup kecuali dengan dua keadaan. Yang pertama, selagi masih nafas masih di kerongkongan, masih sanggup dia masih mengucapkan la ilaha illallah, sanggup dia masih meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selebih dari itu tidak akan diterima lagi taubat. Itu yang pertama. Kemudian pintu taubat akan tertutup kalau sudah hari kiamat tiba. Kalau sudah hari kiamat tiba tidak ada lagi yang namanya mau bertaubat, mau kembali kepada Allah, nggak bisa lagi. Kecuali ya sudah tidak ada harapan lagi kalau sudah masuk kiamat. Maka hal ini kita jelaskan kepada pian, selagi hal tersebut baik, kemudian yang mengikuti juga baik, maka akan dapat kebaikan. Begitu juga dengan sebaliknya, berbuat keburukan, kemudian keburukan tersebut ditiru terus menerus, maka yang pertama kali membuatnya akan mendapatkan daripada dosanya tanpa dikurangi sedikit pun. Ataupun yang kita kenal ada namanya amal jariah, ada namanya keburukan jariah. Sama-sama yang seperti itu. Nah, itu yang di hadis yang ke-34 disebutkan, laisa min nafsin tuqtalu dzulman, tidaklah daripada seorang nafas ataupun seorang nafas tersebut terlepas daripada tubuhnya, ataupun seseorang terbunuh secara zalim. Beda kalau hal itu terbunuh secara tidak zalim.
Misalkan ya jihad fisabilillah, membunuhnya itu bukan zalim, akan tetapi memerangi di dalam hak. Tapi kalau dia tadi secara zalim, tidak salah, tidak apa, dibunuhnya, nah gini nih maksudnya. Maka apa? Illa kana ala ibn Adam awal kiflun minha, maka bagi anak Adam mendapatkan setiap dosa terbunuhnya hal tersebut. Li'annahu awal man sannal qatl, karena beliaulah yang pertama kali mensunnahkan pembunuhan. Jadi jangan filsafat sunnah itu segala sesuatu yang baik aja. Sunnah itu seperti contoh, kemudian dicontoh maupun itu baik maupun itu buruk. Sama yang sudah Allah jelaskan kepada pihak yang sudah diceritakan di dalam cerita Qabil dan Habil. Ya, Qabil dan Habil. Di hadis yang selanjutnya, yang sudah disabdakan oleh Nabi besar Muhammad SAW sama dengan hadis yang disebutkan tadi, akan tetapi yang hadis ke-34 itu keburukan, yang hadis ke-35 kebaikan. Al-hadithul khamis wa thalathun, hadis yang ke-35. Wa an Ibnu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, rawahu Muslim. Barang siapa yang menunjukkan kepada hal kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ili, maka bagi orang tersebut mendapatkan pahala orang yang mengerjakannya. Ya, makanya yang paling gampang di zaman sekarang ini kan yang contohkan adalah seperti HP. Ya, seperti HP. Pian bikin status ada pengajian malam Minggu, malam Senin, ada di Nurul Huda dan ada di Al-Hikmah, ada pengajian, ada yang tulang ke sana, ada yang tulang ke sini. Maka yang men-share tadi, misalkan tadi dua-duanya di-share. Ada yang di sana men-share, yang di sini juga di-share. Ada yang tulang di sana, yang men-share itu orangnya di sini, paham enggak? Yang men-share orangnya ada di sini, tapi hadirnya ada orang di sana hadir gara-gara melihat postingan sini yang ada di Al-Hikmah. Maka yang ada di mana? Di Nurul Huda, itu pahalanya dikirim ke yang ada di Al-Hikmah. Kadang mengurangi daripada pahala orang yang ada di Nurul Huda. Begitu juga orang yang di Nurul Huda mengolah postingan dua, bikin status, ada pengajian di Nurul Huda, ada pengajian di Al-Hikmah. Akan tetapi sidin hadir di Nurul Huda. Tapi ada yang melihat postingannya, dia hadir ke Al-Hikmah. Maka dua-duanya sama dapat. Yang hadir dapat, yang memosting dapat. Makanya mengolah pahala di akhir zaman ini gampang nyenut. Berdosa dengan di akhir zaman ini gampang. Ya kalau lah Rasulullah Muhammad ada misalkan contohnya ada orkesan, nah yang sama juga ada orkesan, ada konser, sidin yang bikin spanduknya ataupun sidin yang men-share-nya di grup. Sidin gak ada hadir mah, tapi orang-orang itu gara-gara postingan sidin hadir sidin. Maka bagaimana yang gak ada hadir ini dapat dua dosanya? Yang gak ada hadir padahal sidin itu cuma posting mah, gara-gara hujan aku nih gak dapat hadir, duduknya di rumahnya daripada aku hadir. Maka yang datang di sana tuh basah-basahan, hujan-hujanan, itu dapat dosanya yang ada di rumah. Yang paling banyak tuh yang dapat pahalanya Pak Samsul ada alang-alang mengirimnya tuh di grup, berapa grup Pak? Isi di grup itu misalkan 100 kontak satu grup, kalau itu isi 10 grup 1000 kontak, wah mati biar. Rasulullah Muhammad hibab tuh, hibab. Ya gitu.
Makanya dulu ya paling bagusnya kayak contohnya biar tidak apa-apa. Makanya kayak model memposting ya, menggibah pun nyaman. Wah ini nih, ya kalau ya Allah, tulisan di status ini nih tetanggaku nih, barunya tadi dimati-matikan sampai ke rumah aku. Padahal yang lain itu udah tahu gara-gara postingan sini tuh. Wah, lalu bergosip di grup tadi. Rumah siapa aja? Nah, panjang, panjang. Itu cuma gara-gara status. Makanya sekarang itu asami, ya, asami kalqail. Apa tadi? Orang yang mendengar sama dengan orang yang menyambar juga sama. Gitu lah. Ya. Makanya kalau misalkan postingan-postingan bagus, postingan-postingan sholawat, nah itu cuma ketika orang melihat, oh sholawat harus. Kalau yang tadi hobinya belanja, buka postingan itu baju semua. Ya kalau mungkin udah habis-habis. Pembilaan dipindah nih. Pindah langsung. Itu la ilaha illallah. Itu tergantung postingan masing-masing. Yang pasti di sini yang masuk dalam kategori hadisnya ini barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, kemudian ada yang mengamalkan daripada kebaikan tersebut, akan dikirimkan pahalanya tanpa dikurangi daripada amal orang yang beramal daripada orang yang kebaikan tersebut. Dan dikurangi di fotokopi kan, entah caranya kayak gimana di fotokopi itu kayak apa ya, tapi contohnya seperti itu ya. Mungkin kan kalau kita tadi kan yang fotokopi modelnya Pak ya, kalau misalkan Pak bahasanya itu, kalau bahasa kerennya itu di print, di print. Kalau di print itu kan semuanya, segambar-gambarnya, warna-warnanya itu kan dapat semua, di scan ya. Kalau di scan itu kan dapat semua, warnanya dapat, semua tulisannya kelihatan. Beda dengan fotokopi. Kalau fotokopi itu masih hitam putih, masih hitam putihnya. Kalau ini padahal tadi ini bukunya bergambar. Ya, misalkan ini kan warna Tosca, ulun fotokopi. Ini jadinya hitam putih jadinya. Tapi itu ada di scan, mungkin amalnya dikirim ke pian. Jadi sama, covernya sama dengan amalnya sama. Kada dikurangi dengan buku yang aslinya. Maka itulah nikmatnya berbuat baik, nikmatnya berbuat baik. Dan apabila kebaikan tersebut ada yang menyontoh, makanya paling bagusnya contoh adalah kita orang tua. Karena apa? Karena akan dicontoh dengan anak-anaknya nanti. Misalkan contohnya abahnya kada suah sembahyang, bisalah pin nasihati anak pin untuk sembahyang. Abah kada sembahyang, biar aja. Itu contoh itu. Abah ingin kada puasa, apalagi aku. Itu akhirnya apa yang jadi cerminan orang tua akan dicermin oleh anak. Mau itu baik, mau itu buruk. Begitu juga kalau yang cerminkan kepada anak itu sudah baik-baik, maka amal jariahnya ini tadi terus menerus sampai kepada pian. Makanya kan yang paling baik adalah cerminan amal jariah yang tak akan putus yang 3 tuh. Sedekahul jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat. Nah ini nih, anak soleh. Kalau ini bisa rusak, bisa digugat, ada tanah wakaf, anaknya kada ridho, ditarik kamu tanah wakaf itu. Masih mah ilmu bermanfaat, ilmunya tadi kurangnya gila, ambil selesai ya. Tapi kalau anak soleh, terus anak soleh ini kaya, bisa mewakafkan. Anak soleh ini tadi pintar, ilmunya bermanfaat, dapat semuanya, tiga-tiganya pihak. Jadi semuanya adalah kategori bagaimana di dalam kita mewarisi hal yang baik kepada keturunan kita. Ya, kalau kita memberikan yang baik kepada keturunan kita, insya Allah Allah timbal balikan kepada kita. Makanya kan kata Nabi Muhammad SAW, ya, paling bagusnya yang diberikan orang tua kepada anak adalah adabul hasan, adab yang baik.
Ilmu boleh tinggi, tapi adab jangan ditinggalkan. Makanya kata Imam Malik bin Anas yang madhab Maliki itu mengatakan, kalaupun aku ini tadi belajar dengan guruku itu tadi 8 tahun ilmu, 2 tahun adab, setelah aku mengetahui bahwasannya ilmu itu adalah adab, mau aku habiskan semuanya di dalam adab. Amun orang beradab walaupun kada berilmu masih dihormati orang, tapi kalau orang berilmu kada beradab, kayak apapun ini kada dihormati orang. Maka yang paling kuat di dalam bermasyarakat di tempat kita adalah bagaimana kita beradab. Nah, makanya yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'il. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan tersebut bagi orang yang mengamalkannya. Maka hadirin-hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadis yang ke-36 Al-haditsus sadis wa thalathun, adapun hadis yang 36. An Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafahu fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Muttafaqun alaih. Kata Nabi Muhammad SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman, nama beliau Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu qala, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mempersiapkan peralatan untuk pergi perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, faqad ghaza, maka orang tersebut juga ikut berperang. Jelas maksudnya kayak apa? Ada orang berperang, sidin kada perang, mungkin uzur, sakit ataupun berhalangan dan yang lain-lain, tapi dia yang menyediakan peperangannya. Dia menyediakan kudanya, menyediakan daripada pedangnya, menyediakan daripada tembengnya, menyediakan daripada baju besinya, maka sama saja pian orang yang berperang. Sidin yang berperang, pian yang dapat pahala. Wa man khalafahu fi ahlihi bi khairin faqad ghaza, barang siapa yang menyantuni kepada orang yang keluarganya ditinggalkan berperang, maka dia dihitung juga berperang. Misalkan sidin tadi kada bisa menyediakan barang-barang peperangan, cuman sidin tadi menyediakan kebutuhan orang yang ditinggalkan berperang. Ada anak, ada bininya, disantuninya sampai sidin tadi pulih dari perang, maka orang tersebut mendapatkan pahala perang juga, mendapatkan jihad fi sabilillah. Itu sekarang tidak. Yang ada sekarang, misalkan ada anak pondok kepingin mondok, cuman kada bisi modal, orang tuanya nggak ada biaya. Ada anak mau sekolah nggak ada biaya, cuman pian ada dananya, pian kada sekolah Pak, saya punya dana supaya orang tadi bisa sekolah. Maka maka di setiap pian menyumbangkan harta pian buat si anak tersebut, pian dapat pahala fisabilillah. Bahasa modernnya sekarang tuh, ataupun contohnya orang tadi mau berangkat haji, ataupun orang tadi mau berangkat umrah, ataupun orang tadi diberangkatkan umrah. Jelas ya? Diberangkatkan umrah, samu ya adanya, namanya ditulakan orang, anak meninggalkannya tidak yang ditinggalkan. Jadi jarumnya aku yang menyanggupi keluarga ikam, tahu enggak? Aku yang menyanggupi keluarga ikam tulak aja umrah, jadi makannya 3 kali sehari aku yang nanggung, maka pahala umrah yang dapat di rumah.
Jelas? Wassalamualaikum Muhammad. Ataupun sama ini tadi, pian tadi sudah tuhuk haji, tuhuk umrah. Nah ini yang tuhuk ini dibandingkan yang belum balun. Wassalamualaikum Muhammad. Yang sudah dapat gelar haji, haji sekali ha, haji 2 kali ha ha, haji 3 kali ha 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 ha, ji, ya gitu kan? Ha 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 ha, ji. Kenapa ya? Hanya 3 kali ha, haji, ataupun disebutkan triple haji karena 3 kali haji, ataupun 2 kali haji double haji. Contohnya sama. Ini hadis nih. Makanya jangan dulu mau dicontoh kalau sekarang itu ada, cuma di Palestina mau. Pian nih, ya sama, ya. Pian nggak bisa berangkat ke Palestina, jelas ya. Pian tidak bisa berangkat ke Palestina, cuma ulun ini bisi dana buat menyumbang orang korban-korban yang ada di Palestina. Bisa, bisa. Maka pian juga dapat berjuang untuk Palestina. Berjuang juga untuk Palestina. Sama dengan perihal memboikot barang-barang yang Israel dan yang lain, sama. Ya, ketika pian, nah ini, ketika pian menyumbang, ya, tidak mengambil daripada barang-barang yang Islami, tidak mengambil daripada barang-barang daripada saudara-saudara kita, maka ini ikut menyumbang juga gitu deh. Paham enggak, Pian? Nah, ini bahasa yang di hadis ini. Ketika pian kada bisa berperang, cuman pian bisa berperangnya lewat apa? Lewat boikot, bisa. Ataupun berperangnya pian dengan mengirimkan dana dari sini untuk sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dapat pahalanya walaupun pian di rumah guring, tapi dana ini ngalir terus ke sana, maka pian dapat, pian dapat. Kalau yang mau modelnya perang, jelas ya, itu gambarannya. Kalau pian mau yang modelnya perang, oh pindah kaget di darah-darah yang model-model perang, yang kada perang, itu tadi menyekolahkan anak, ya, ataupun misalkan ada orang sakit, entah keluarga pian atau siapa, tidak bisa pian, ya, membantu cuma dengan dana pian, maka pian dapat apa yang diibadahkan daripada orang tersebut. Apabila sidin sehat dan beribadah kepada Allah, pian pun dapat. Jelas? Itu maksudnya tadi. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, "Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza." Barang siapa yang mempersenjatai ataupun menyiapkan perlengkapan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ikut perang, maka dia dapat pahala jihad di jalan Allah. Dapat pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man khalafahu fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Orang yang menyantuni juga keluarganya yang ditinggalkan, maka dia juga mendapatkan pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya gambaran yang paling jelas di zaman sekarang itu amal jariah, sedekah jariah, yang sehingganya pian tadi dapat perihalnya tadi secara gampang, secara gampangnya. Contohnya, ya, pian tadi mempersiapkan, misalkan contoh-contohnya kayak acara-acara, ya, acara-acara kebaikan, itu sama. Maka apa yang terjadi di acara tersebut, maka pian dapat daripada pahalanya. Ini ada acara maulid nanti di Al-Hikmah, acara maulid di Sirajul Muhtadin, acara maulid di masjid-masjid kita ini. Pian ini kada kawa, yang kawa dengan badannya termasuk pian jihad di jalan Allah. Yang kawa dengan dananya, aku kada bisa yang membantu ini, kada kawa aku bisa duit kumah. Duitnya ini tadi apa diberikan, maka sama saja di jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk diperluas, bahasa hadis itu
diperluas yang sehingganya tidak hanya berperang di jalan Allah yang paling pasti, segala hal yang bertujuan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan pian yang memfasilitasi pian dapat pahalanya. Makanya kita minta selalu kalau mau iri, makanya kata ulama itu kalau mau iri dengan dua hal. Kalau iri ke lain-lain kada boleh, berdosa. Kalau mau iri dengan dua apa? Yang pertama, alim ya'mal bi ilmi. Ya, melihat orang alim beramal dia dengan ilmunya, boleh biar iri. Tapi irinya yang bujur, anak juga jadi orang alim, kepingin juga bermanfaat, bukan kurang ajar jadi mengambil kaplingan aku ya. Itulah ini irinya. Ini sasat namanya. Sasat. Semakin banyak yang berdakwah, alhamdulillah. Ya, semakin banyak yang berdakwah, alhamdulillah. Kami sebagai penyampai di pendakwah ini, kami kadang merasa diambil kaplingannya, diambil. Kadang merasa diambil. Semua mimbar itu mimbarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak yang berdakwah, alhamdulillah. Kadang merasa kita nih mengkapling umat Nabi Muhammad. Oh, ini kaplingan aku nih, jangan diganggu gugat nih. Mengambil semeter aja bahaya nih. Jadi dikapling ada. Ya, makanya perlu dipertanyakan kalau merasa ini tadi, kenapa muridku tuh pindah ke sana aja? Ini perlu dipertanyakan ini. Dipertanyakan. Kesan apa sih dia berdakwah? Ini tidak ada yang namanya kapling. Makanya kalau mau iri kepada orang yang alim, amil. Apa itu? Orang yang alim kemudian mengamalkan ilmunya. Boleh biar iri. Ya Allah, aku ini kena alim. Mudah-mudahan anak aku ini tadi bisa jadi alim mengamalkan ilmunya juga. Anak itu bisa. Seperti itu. Kadang bisa dipian, mudah-mudahan keturunan pian. Nah itu. Karena bisa jadi alim, paling kada cinta kepada orang alim. Jangan jadi yang terakhir. Sudah kada alim, benci orang alim pula. Nah ini buntar. Nomor 2, boleh pian iri kepada siapa? Orang kaya munfik. Orang yang kaya suka berinfak. Ya. Bukan tidak daripada sebuah bisnis kecuali sidin jajaki semua, habis semua bisnis semua, walaupun sidin semua, tapi pengasih pokoknya. Ghani munfik, orang yang kaya tapi suka berinfak. Kaya boleh, aku hendak kayanya supaya aku ini dipandang orang terhormat dan yang lain-lain. Kalau kayanya saja setiap orang bisa, tapi kalau yang sudah kaya suka berinfak, nah ini lain. Boleh biar iri ke sini. Apa tadi? Ya Allah jadikan ulun kaya. Nah kalau kaya kada di akhirnya tadi suka berinfak uyuhan tadi, karena kaya biar insyaallah. Nah makanya terkadang ya orang yang kaya yang seperti ini umurnya pendek-pendek. Umurnya pendek-pendek. Tapi kalau sudah kaya, pengasih pula panjang sini umurnya tuh. Ya, kita doakan mudah-mudahan pendek umurnya. Oh, saudara Muhammad kada. Maksudnya apa di sini? Maksudnya kalau pian kaya terus ahli infak itu dah yang jago. Dan ulama doa ini ya, kalau pian harus iri. Misalkan pian puluh isi penyakit hati, iri yang di dua ini. Ya, iri kepada orang yang alim bermanfaat dan mengamalkan ilmunya, kemudian orang yang kaya kemudian suka berinfak. Yang paling buruk pun sudah kaya pengasih pulang. Sudah kaya sih itu pengasih pulang. Wah ini bantak lagi ini tadi. Ya, masih makan orang tuh lihat sidin kaya, masya Allah sudah. Tapi kalau sudah kada bisik terus pengasih lagi sidin
dua kali ya dapat sumpah nurul. Ikam nih sudah kada kaya pengasih, kedua kali dapatnya. Kalau nyarinya tadi presiden itu kaya pengasih wajar, wajar, misalkan yang seperti itu. Tapi jadi tadi kaya, kemudian dia ahli infak, ahli sedekah. Oh ini masya Allah, masya Allah. Mudah-mudahan pian jadi orang kaya dan ahli berinfak juga. Amin ya robbal alamin. Berdoa itu memang masalah duit itu paling itu ya kan? Ya, itu. Ya tadi Allahumma lunas. Kata Habib Muhammad, apa tadi? Allahumma lunas. Ya, kalau bisi hutang tadi perbanyakin doa tadi apa? Allahumma lunas. Itu ya yang kalau bisi hutang tadi. Itu amalan Habib Muhammad Mutahhar. Ya, silahkan yang diamalkan tadi. Yang belum kawin, Allahumma zuwaj. Ya, Allahumma kawin. Ya, yang belum kawin, belum ada laku-laku. Kalau ada laku-laku yang tulisi promo ataupun diskon 50%. Ya. Wassalamualaikum Muhammad. Itu yang perjalanannya. Ya, perjalanannya maksudnya di sini ya tentang apa yang sudah disebutkan. Ya. La ilaha illallah. Nah, itu yang kita harapkan ya. Yang kita harapkan supaya kita mendapatkan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Terakhir ya, sebelum menutup, maka setiap kita ini tadi mungkin berdoa, apalagi tadi dapat doa ya. Ya Allah, sudah berdoa banyak tapi ulun deh. Kurang doa apaan sudah ulun nih. Ya. Kurang doa apaan sudah ya supaya dapat yang pian harapkan tadi doa, mudah-mudahan jadi alim, setengah alim karena masalah kaya, setengah kaya amin kaya amin. Nah ini makanya kata Sayyidina Ibnu Athaillah As-Sakandari ya, di dalam hikamnya beliau mengatakan apa tadi, la yakunu ta'khiru amadil ata' ma ilha'i fi du'a mujiban liya'si, bukan menjadi penghalang daripada pian ataupun memutuskan asa daripada pian ketika pian berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala kok lambat dijawab. Kok lambat dijawab. Jangan pian sampaikan kepada diri pian ulun ini berdoa. Coba kayak ulun ini berdoa. Langsung ijabah. Kada semua doa itu yang diijabah itu yang paling baik. Terkadang ketika seseorang tersebut berdoa kemudian cepat diijabah sama Allah Subhanahu wa taala, terkadang Allah kada hendak lagi mendengar. Allah kada hendak lagi mendengar. Malaikat malas sama aku mendengarnya nih. Parinya. Akhirnya apa? Ketika diiyakan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya, habis apa? Maksudnya tidak membekas doa tersebut kasan orang tersebut. Akhirnya apa? Semakin dia tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh. Terkadang ada orang yang berdoa bertahun-tahun minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya diijabahnya dikredit. Ya ada sih beberapa hal yang diijabah. Pokoknya ada satu hal yang tidak diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Hampir putus asa saya. Putus asa. Maka kata Sayyidina Ibnu Athaillah Sakandari beliau kata fa huwa dhamanun laka ijabah fi ma yakhtaru lak. Sidin Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin ijabah kasampian, cuman apa? Cuman dipilihkan yang baik kasampian. Allah itu mengijabah, cuma dipilihkan yang baik, ya, yang munasib, la fi ma takhtar li nafsik, bukan yang kita mau. Kita mau ini, tapi kok yang diijabah yang ini? Nah, yang diijabah itu berarti itu yang baik buat pian. Tapi yang tidak diijabah berarti itu tidak cocok kasan pian. Tapi akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala hal yang cocok kasan pian. Makanya terkadang Allah itu tidak mengijabahkan daripada doa kita. Terkadang Allah itu apa tadi? Rindu. Nah, hambaku sudah mulai angkat tangan. Nah, Jibril
lihatnya, jangan dimari dulu, kena-kenanya. Aku masih rindu dengan suaranya. Nah, terkadang dengan takhir tidak diijabahnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, husnudzon Allah masih rindu. Terkadang kalau sudah diijabah, semuanya diijabah, makanya ulama mengatakan kalau setiap doa itu diijabah, nanti engkau lupa cara berdoa. Lupaan lagi tuh. Hanyar kena terprosok, hanyar berdoa lagi. Ketika diijabah terus, nah, langsung nggak tahu inti anak nih. Lupa sudah, lupa cara meminta, kata Sayyidina Ibnu Athaillah. Wa fi waqtil ladzi yurid, ya la fi waqtil ladzi turid. Dan Allah itu mengijabahkan doa di waktu Allah mau, bukan di waktu pian mau. Ingat, kita nih hamba Allah. Jadi kalau minta, Allah tadi melihat, dilihat dulu berapa tahun perjuangan, ini cocok kamu dibari. Kalau langsung dibari, nah takut melencong tadi, takut melencong kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin hadirat jadi mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, perlunya kita di sini selalu berdoa, minta sama Allah Subhanahu wa taala, yang sehingganya apa? Mungkin amalan baik, ya, terkadang takhir doa, mungkin daripada terlambatnya doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, harus bercermin kepada kita. Karena apa? Mungkin terlambatnya doa, mungkin ada dosa yang masih terhalang. Jadi Allah gantikan ijabah doa kita dengan ampunan dosa, ataupun digantikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ataupun Allah mempersiapkan hal yang lebih baik daripada yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita ini berputus asa ataupun jauh daripada Allah Subhanahu wa taala sehingganya putus asa. Tidak mau Allah itu kepada hamba yang dengan putus asa. Ya, yang sehingganya sedosa-dosanya kita selagi kita mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai diceritakan di satu kisah bahwasannya di Basrah, di Irak, dulu ini seorang syekh melihat kepada jenazah dibawa dengan 4 orang aja, dibawa dengan 4 orang, tidak ada yang mau takziah, tidak ada orang yang menyiapkan. Akhirnya apa? Dibawa sampai ke kuburan cuma 4 orang, yang bawa kerandanya cuma 4 orang. Tidak ada yang di belakang kayak kita rame, itu tidak ada. Sampai ke kuburan, akhirnya si syekh tadi tanya kepada orang yang berempat tadi, yang takziah tidak ada kah? Ataupun yang ngantarkan daripada keluarganya tidak ada? Kami ini disewa. Kami berempat ini disewa oleh ibu-ibu itu. Ibu-ibu yang di ujung itu. Jadi ibu-ibu yang di ujung itu tadi angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, tadi nangis kemudian senyum. Nangis kemudian senyum. Bingung sih si syekh tadi ini, si tuan guru tadi. Coba tanya. Nah, kami ini berempat cuma disewa oleh ibu ini untuk mengangkatkan sampai ke kuburan ini aja, sampai menguburkan sudah selesai. Ditanya, wahai ibu, anak melihat ente ini tadi nangis kemudian senyum, dan siapa jenazah ini nih? Ya, kok yang dia ngantar cuma 4 orang ini aja? Nah, dari si ibu tadi, jenazah ini adalah anak saya. Jadi anak ulun ini blacklist. Apa blacklist? Daftar hitam. Semua keburukan itu digawinya. Jadi apa? Jadi ingin itu berwasiat supaya kita kalau mati jangan ada bahabaran, jangan ada yang bahabaran. Nah, akhirnya apa? Terus kenapa kok ente tadi nangis kemudian ente senyum? Nah, ini ceritanya. Kata dia, anak ulun tadi sebelum meninggal 3 hari sebelum meninggal dia sakit. Kemudian dia berwasiat kepada aku, wahai ibuku, kalau aku meninggal ketika aku sakit ini, tolong ketika aku mati jangan dikabarkan. Kalau dikabarkan ke masyarakat, himung
disyaratkan. Kemudian ulun minta tolong tuliskan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di cincinnya, di cincinnya. Kemudian setelah itu pian hendak kaki pian di pipi ulun, kaki mamanya di pipinya, dan mengatakan ini adalah dosa, ini ganjaran bagi orang yang pendosa. Kemudian disuruh kalau pian ini tadi sudah melakukan hal tersebut, angkat tangan pian dan pian ucapkan apa tadi kata sidin tadi, Allahumma inni raditu anhu fardi anhu. Ya Allah, aku ini mamanya, aku ridho kepada inya, dan tolong pian pun ridho kepada inya, kata si mamanya. Dijalankan semua wasiatnya. Ketika meninggal dijalankan semuanya, selesai apa yang disampaikan. Dan ketika aku mengangkat kedua tanganku tadi apa, dengan mengucapkan Allahumma inni raditu anhu fardi anhum, ya Allah sesungguhnya aku ridho dengan anakku dan engkau pun aku minta ridho kepada anakku. Maka aku mendengar daripada sautan daripada langitnya Allah Subhanahu wa taala apa? Ya, insarifi ya ummah faqad qadamta ala rabbin karim rahimin fardi anni. Jadi ketika waktu itu aku mendengar daripada seruan langit, langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan wahai ibu, sesungguhnya kami sudah ridho kepada hamba-Mu. Kita kada tahu penutupan orang itu kayak apa. Ditutup dengan keadaan husnul khotimah atau enggak, ada tergantung akhir di mana dia hidup. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Dosa apapun yang kita kerjakan, paling kadang kita bertaubat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah terima taubat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى هديني أحوال قدوسنا جميع شر ونفرج ولا خنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صلى الله عليه وسلم.